Okusan, pekik pria sipit dengan raut wajah khawatir memanggil istri cantik dan sempurna miliknya. Arthur segera saja memeluk istrinya itu. Saat berada di dekatnya, pria itu begitu khawatirnya saat mengetahui sang istri sedang dalam area musuh. Tanpa membuang waktu lagi, Arthur menyusul istrinya dengan perasaan gelisah dan khawatir. Ia bahkan menjadikan Nathan alat untuk mengeluarkan rasa jengkel dan khawatirnya. "Kau membuatku khawatir, Okusan. Kau ingin membuat mati dalam gelisah dan khawatir." Arthur berujar dengan nada tegas tapi tersimpan kegelisahan di sana. "Maafkan aku, sayang," sahut Kim dengan wajah bersalah. "Oh Tuhan, aku membenci raut wajahmu ini," geram Arthur frustasi. Ia segera membawa istrinya kembali ke dalam pelukannya dan menghukum istri cantiknya itu dengan ciuman bertubi-tubi di puncak kepala Kim. Arthur membolakan matanya saat menatap kedua wanita yang beda usia itu, sudah tak bernyawa dan dalam keadaan mengenaskan. "Kau melakukan ini semua?" Arthur bertanya dengan pandangan mengarah pada Clara dan ibunya Nyonya Carol. Kim tidak menjawab tapi Arthur merasakan anggukan kepala istrinya di dalam pelukannya. "Kau tega tidak mengajakku, Okusan?" ujar Arthur dengan nada merajuk. Kim melepaskan diri dari pelukan hangat yang mampu membuatnya tenang itu. Ditatapnya lekat manik sipit sang suami yang tajam itu. Kim menghadiahi kecupan bertubi-tubi pada sang suami manjanya itu. "Aku takut kau akan mengganggu kesenanganku, sayang," sahut Kim dengan senyum usil. Arthur terlihat mendelik dan membuang wajahnya ke arah lain. Pria itu kini dalam mode merajuk. "Hei, kenapa kau begitu imut kalau merajuk?" kekeh Kim, sambil membingkai bibir tipis suaminya dengan salah satu tangannya sehingga bibir tipis Arthur membentuk ciuman. Kim mengecup bibir tipis suaminya yang masih ia mainkan itu dan melepaskannya saat Arthur menahan tengkuk belakangnya untuk memperdalam ciuman mereka tanpa mempedulikan sekitarnya. Keduanya dalam mode dunia seakan milik berdua. Membuat tiga nyawa dengan status jomblo itu berdecak dan mencebikkan ke arah pasang suami istri yang dijuluki dunia seakan milik berdua. Terus yang lain dianggap numpang duduk aja gitu. Sungguh terlalu. Mulut merah alami Nathan tidak berhentinya bersungut-sungut melihat kelakuan pasangan suami istri itu. "Cih, dasar pasangan tidak tahu tempat," sungut Nathan. Kini perhatian Nathan tertuju pada sosok pria gagah dan coolman. Nathan mengerut bingung. Ia lalu mendekati pria tersebut yang sedang saling merangkul dengan bidadari bermata empat miliknya. Nathan lalu menyingkirkan tangan lari dari pundak bidadarinya dan mendelik lari tajam. Nathan meraih pundak mungil Jenny dan membawanya ke pelukannya. "Hei, tuan yang lebih tampan dari wajahku, jangan coba-coba menyentuh bidadari berkacamata milikku," pungkas Nathan dengan wajah tidak suka. Jenny berusaha menjauh dari pria gila di dekatnya. "Lepaskan tuan," bisik Jenny di dalam dada Nathan. "Tidak, Tuan Nathan, lepas. Kau akan membuatku kehabisan napas," keluh Jenny. Pria bermata empat itu melonggarkan pelukannya dan menundukkan wajah penuh pesona itu. Nathan meraih dagu lancip Jenny dan menyuruhnya untuk mendongak melihat wajahnya. Jenny pun mendongakkan kepalanya dan tatapan mereka kini bertemu saling mengunci. Keduanya saling mengagumi dalam diam, saling memuji dalam hati akan keindahan wajah mereka masing-masing. Nathan sedikit demi sedikit mendekatkan wajahnya dan menghapus jarak mereka. Kini hembusan napas hangat mereka saling beradu dan menyapa wajah mereka. Jenny begitu dimabukkan oleh tatapan teduh pria bermanik biru terang itu, dan ia semakin terhanyut saat hembusan napas hangat dan aroma jantan itu menyapa wajahnya. Ia bahkan memejamkan kedua mata bulatnya ketika Nathan menempelkan bibir merah alaminya di atas bibir mungil mereka Jenny. Bibir keduanya masih terdiam di tempat tanpa ingin bergerak ataupun menari-nari di sana, seperti pasangan yang saling bercumbu tanpa tahu tempat itu. "Apa kau menungguku untuk menyesap bibirmu lebih dulu?" bisik Nathan dengan bibir mereka yang masih menempel. Jenny dengan polosnya mengangguk pelan dengan mata berkilau, membuat Nathan hanya bisa mengerang dalam hati. "Sial, dia begitu menggemaskan," teriaknya dalam hati.
Sementara Larry hanya bisa menghela napas dengan kelakuan pasangan-pasangan yang tidak tahu tempat dan kondisi ini. Larry menegur sang adik agar mereka segera meninggalkan tempat ini. "Kimbi," tegur Larry. Saut Kim saat terlepas dari jeratan bibir tipis suaminya. Arthur menatap wajah Larry tajam seakan mengajak gelut. "Dia kakakku," bisik Kim. "What?" pekik Arthur tidak percaya. Ia memindai wajah tampan dan gagah Larry. Dia seakan iri dengan ketampanan pria di depannya ini. "Tapi tunggu, aku merasa mengenalnya," cicit Arthur. "Ayo kita pulang," ajak Larry. "Kau berutang penjelasan padaku, Okusan." "Begitupun denganku, sayang. Aku juga butuh penjelasan," saut Kim dan melirik Larry. Nathan mengangkat tubuh mungil Jenny dan bermaksud membawanya dan menghindari tatapan Arthur yang pastinya akan mengganggu mereka. Nathan yang akan melangkah dengan Jenny digendongnya harus terhenti saat tiba-tiba Arthur menarik topi jaket hoodie Nathan. "Kau mau kemana?" "Urus mereka," perintah Arthur. Nathan terpaksa memisahkan bibirnya dengan bibir Jenny dengan elegan. "Maaf, kita harus menjedanya. Next kita lakukan lagi, oke?"